Selamat pagi, saya Dr. Iman Widya Aminata, spesialis ortopedi, subspesialis bahu dan siku di Rumah Sakit Pondok Indah. Hari ini kita akan melakukan tindakan operasi rotator cuff repair per artroskopi. Bagaimana operasi itu dilakukan? Yuk kita lihat. Kenapa pasien bisa mengalami cedera tendon rotator cuff? Ada beberapa faktor. Paling sering adalah proses usia degeneratif di mana tendonnya sudah banyak dipakai, dan pada kasus yang usia lanjut terkadang timbul pengapuran di tulang bahu yang namanya akromion, sehingga pada waktu dia bergerak urat yang berjalan di bawah akromion itu terkikis. Pelan-pelan dia akan menjadi robek. Pada beberapa kasus juga, terutama pada orang yang masih usia muda, tendon rotator cuff ini bisa cedera bahkan sampai robek bila mengalami trauma, misalnya terjatuh, dislokasi, atau cedera olahraga. Biasanya pasien dengan masalah rotator cuff tear datang dengan keluhan nyeri yang pada awalnya hanya gerakan tertentu, ya, misalnya gerak menyamping, mengangkat bahu ke atas, atau gerak mengambil ke depan, dia nyeri. Namun yang paling utama kalau kita mencurigai dengan tendon rotator cuff-nya robek adalah kelemahan. Jadi nyeri disertai kelemahan gerak bahu, itu kita wajib curiga bahwa ada robekan dari tendon rotator cuff. Pada kasus rotator cuff repair, untuk operasinya sendiri kita menggunakan dengan teknik artroskopi, dengan artinya kita menggunakan teknik minimal invasif dengan menggunakan sayatan yang sangat kecil, sekitar setengah senti, beberapa titik, untuk melakukan penjahitan terhadap tendon atau urat yang robek di bahu. Dengan teknik ini tentunya akan memberikan kualitas operasi yang baik, karena nyeri biasanya jauh lebih ringan dibandingkan teknik operasi konvensional. Perdarahan dan resiko infeksi juga lebih kecil, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk recovery pasien jauh lebih cepat dibandingkan terapi operasi konvensional. Setelah tindakan dengan operasi tendon rotator cuff kita jahit kembali, pasien diharapkan menggunakan gendongan dulu amsling selama kurang lebih 1 bulan. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin bahwa tendonnya yang kita jahit itu nempel kembali. Setelah itu pasien dilakukan fisioterapi bertahap, mulai dari mengembalikan gerak sendinya sampai melatih kekuatan otot yang sudah nyambung tadi. Jika pasien tidak melakukan operasi pada kasus tendon rotator cuff, kemungkinan besar robeknya itu bisa bertambah lebar. Kalau bertambah lebar dan makin retracted, makin tertarik dia, tentu keluhan nyerinya juga bertambah dominan, kelemahan gerak bahunya juga bertambah dominan, bahkan pasien tidak bisa mengangkat bahunya sama sekali. Dan kalau kita biarkan terus-menerus bisa menimbulkan komplikasi berupa namanya rotator cuff arthropathy, di mana terjadi pengapuran atau kerusakan sendi bahu akibat tendon rotator cuff-nya yang robek.